Para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya Dr. Pua dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, kita mau berbincang-bincang mengenai sesuatu yang baru saja kita peringati. Hari Selasa yang lalu, 4 Februari, itu diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia. Nah, apa sih perlunya kok pakai diperingati segala hari kanker kok diperingati? Ini semua tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan kepedulian kita terhadap kesehatan kita. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, para sahabat sehat, tema Hari Kanker 4 Februari kemarin itu adalah bersatu karena keunikan. Nah ya, karena ini kan diterjemahkan, karena ini kan tema global seluruh dunia ya. Penderita kanker itu termasuk di dalam sekelompok orang-orang yang unik. Kenapa dikatakan unik? Karena mereka ada yang sudah kehilangan harapan, ada yang merasa putus asa, ada yang merasa hidupnya sudah nggak akan lama lagi, dan macam-macam. Di tengah perjuangan yang demikian berat itu, penting untuk bersatu. Bersatu padu, saling bergandeng tangan, memberi support, karena support mental itu sangat besar peranannya di dalam proses kesembuhan, terutama bagi para penderita kanker. Nah, para sahabat sehat, pada kesempatan yang baik ini, saya tidak akan membahas mengenai kanker apa-apa, stadium 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Rasanya mungkin para pecinta Puas Channel akan protes kepada saya. Dokter, jangan nakut-nakuti, berbicara masalah kanker ini kok mengerikan. Rasanya kok suatu penyakit yang begitu parah, yang kayaknya udah nggak ada obatnya. Tidak ya, jadi pada kesempatan yang baik ini, saya justru ingin kita berbincang-bincang mengenai bagaimana cara deteksi dininya, bagaimana cara mencegahnya. Karena sekali lagi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Para sahabat sehat, karena saya seorang dokter kebidanan dan kandungan, saya tidak akan membahas mengenai kanker yang di luar ranah saya. Mohon maaf, memang pembunuh nomor 1 itu adalah kanker paru-paru. Tapi untuk kita wanita, pembunuh nomor 1 tetap rankingnya ada pada apa? Kanker serviks, kanker mulut rahim. Juga apa? Kanker payudara, kanker mame ya. Jadi sekali lagi, kalau berbicara mengenai kanker, saya luruskan dulu. Orang kalau dengar kata tumor itu aja udah takutnya setengah mati, karena disangka kalau tumor itu sama dengan kanker. Padahal tidak. Setiap benjolan dalam istilah kedokteran, mau bilang apa andeng-andeng, uci-uci, atau apa, pokoknya sesuatu yang apa, ada benjolan begitu. Kalau orang Jawa malah lebih lagi ya, banyak istilahnya mulai dari mentil, mentol, ya, benjol, ya pokoknya ada benjolan begitu itu disebut tumor. Tapi sekali lagi tumor bukan kanker ya. Kalau tumor itu ganas, sel-selnya itu berubah menjadi ganas, itulah yang disebut dengan kanker. Nah, jadi sekali lagi supaya kita nggak kesusu parno. Dokter mengatakan ada kista, waduh bayangan kita langsung kanker. Kista itu tetap tumor, golongan tumor jinak misalkan begitu. Miom, nah juga tumor kandungan, waduh. Ya, jadi sekali lagi dengar kata tumor, jangan keburu parno, jangan menjadi stres. Justru harus diyakinkan dulu bahwa tumornya ini jinak. Dan seperti di tayangan saya yang lalu, kan sudah saya share ya mengenai apakah setiap tumor kandungan perlu operasi. Karena tidak semua tumor perlu operasi. Oke? Jadi pada kesempatan yang baik ini, sesuai dengan ranah saya, kita akan bincang-bincang dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia. Tujuan daripada bincang-bincang kita ini tentunya yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kanker ini. Ya, untuk meningkatkan peran kita di dalam upaya apa? Pencegahan, deteksi dini. Dan juga kalaupun sudah positif
terkena ya, bagaimana mendapatkan pengobatan penata laksanaan yang efektif ya, yang tepat sehingga berhasil dengan baik. Tujuannya adalah sembuh dan pulih kembali kan ya. Jadi sekali lagi tidak benar mitos yang mengatakan kalau didiagnosa kanker itu pasti seperti divonis mati. Mohon maaf, tidak ya. Tergantung stadiumnya berapa, tergantung jenisnya apa, tergantung nanti penata laksanaan apa yang diikuti dan dipatuhi oleh para pasien. Ya, mohon maaf sekali lagi, kenapa hal-hal ini harus saya tekankan karena banyak mitos yang nggak betul di masyarakat. Dokter itu tetangga saya kanker serviks dia mati. Nyun sewu, diketemukannya sudah stadium 4. Disuruh berobat untuk katakanlah mau kemo, mau sinar, nggak mau. Malah berobat, mohon maaf sekali lagi, berobat alternatif. Katanya apa? Cari orang pinter. Sedih kita para dokter, karena kita dianggap bodoh kan, karena mau cari orang pinter. Maksud saya di sini, sekali lagi, bagi yang sudah tervonis pun, jangan putus asa, jangan patah semangat. Berobat sesuai dengan nasihat dokter Anda. Kalaupun harus operasi, oke. Harus kemo juga dijalani. Karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Oke, jadi sekarang kita kembali lagi ke masalah kanker yang ada hubungannya dengan kita wanita. Karena saya dokter kandungan ya. Yang pertama tadi saya katakan karena pembunuh utama adalah kanker serviks. Bagaimana deteksi dininya? Bagaimana pencegahannya kan ya? Nah, ngomong deteksi dini, harus tahu gejala apa yang terjadi di tubuh kita yang rasanya nggak wajar, ada perubahan. Jadi, saya beri contoh yang paling sederhana. Keputihan nggak sembuh-sembuh. Kan saya katakan dalam tayangan yang lalu, kalau keputihan warnanya putih di seputaran siklus haid, tidak berubah warna, tidak berbau, mungkin masih wajar. Tapi kalau keputihan sepanjang hari, baunya mohon maaf busuk, berwarna kehijauan, dipakai hubungan suami istri kok berdarah, haid tidak karu-karuan siklusnya, gak peduli jadwal haid ataupun tidak keluar darah terus, terutama kalau habis dipakai berhubungan. Nah ini kan nggak wajar, oke? Jadi kalau ada keputihan yang tidak wajar, itu periksa, itu merupakan deteksi dini, ya. Terus biasanya terus dokter ataupun bidan menyarankan apa? Ibu sebaiknya periksa pap smear. Nah, atau kalau di puskesmas IVA tes. Nah, atau HPV tes. Mungkin takut, saya nggak mau pap smear, takut nanti ketahuan ada apa-apa. Nah, kebalik. Deteksi dini justru dengan pap smear akan terdeteksi kelas berapa. Katakanlah masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, beda banget penanganannya. Sekali lagi kalau normal pap smear-nya hasilnya kelas 2 radang non spesifik. Udah kita lega kan ya. Tapi sebaliknya sudah ditengarai ada CIN. CIN itu singkatan daripada karsinoma in situ, artinya gejala. Ya, segera kita atasi. Jadi nggak sampai terlambat. Sekali lagi, deteksi dini yang bisa melakukan adalah diri kita sendiri. Kita care, kita apa? Open orang Jawa bilang. Kita harus apa? Menghargai tubuh kita yang sebagai ciptaan Tuhan yang mulia ini harus kita hargai. Kalau ada gejala yang tidak wajar, segera periksa untuk deteksi dini. Nah, kalau sudah deteksi dini, dengan pap smear katakanlah, ketemu apa? Kalau memang tadi tidak ketemu apa-apa normal semua, puji Tuhan, alhamdulillah kan. Tapi kalaupun ketahuan ada sesuatu yang mencurigakan ke arah keganasan, segera dikonsulkan ke dokter onkologi ya, nurut toh ya. Kalau dokter menyarankan ibu usianya toh sudah 45, sudah nggak memerlukan fungsi reproduksi, ayo dioperasi, diangkat. Ya nurut toh. Jangan ngotot, enggak. Mohon maaf ini, ada pasien sekaligus tetangga saya. Tumor payudara, saya udah curiga ini ada sesuatu yang nggak benar. Lengket, sulit digerakkan. Pada waktu dokter bedah onkologi, bedah yang khusus masalah tumor payudara, menyarankan untuk diangkat, ngotot nggak mau, Pak, saya sebagai wanita nggak mau kehilangan payudara saya. Aduh, di saat akhirnya mau, dokternya yang ganti nggak mau karena sudah nggak bisa lagi dioperasi, inoperable, sudah lengket, sudah menjalar. Nah, sedih kan jadinya. Berobat ke alternatif, ditempeli daun-daunan sampai macam-macam daun apapun, sampai di apa istilahnya
baunya juga nggak karuan ya, karena bercampur antara daun-daunan, bercampur dengan nanah dan sebagainya. Mohon maaf sekali lagi, itu tolong deteksi dini bisa diketahui oleh diri kita sendiri. Terus kalau dinasehatkan untuk pengobatan harus yang efektif, karena tadi tujuan daripada Hari Kanker Sedunia adalah itu tadi, meningkatkan kesadaran untuk penting deteksi dini dan pencegahan ya. Dan juga terapi yang efektif dan juga tepat untuk penata laksanaannya. Nah, para sahabat sehat, itu tadi deteksi dininya. Terus ada yang tanya, terus pencegahannya gimana dokter? Pencegahannya yang nomor satu adalah kita hindari faktor predisposisinya. Misalkan, satu, tidak boleh gonta-ganti partner. Suami atau istri itu cukup satu, ya, seumur hidup satu. Ya, jadi nggak bolak-balik. Soalnya kan, gimana dokter kan nggak cocok, ganti lagi. Apa bisa cari yang 100% cocok? Justru bagaimana kita berupaya untuk mencocokkan itu yang oke ya. Karena kalau nggak cocok bisa ganti lagi. Ada pasien saya, mohon maaf, umur 27, sudah menikah 3 kali. Akhirnya pada saat dia umurnya masih 35, terdeteksi kena kanker cervix. Jadi sekali lagi, pesan moralnya tidak boleh gonta-ganti pasangan. Yang kedua, pencegahannya juga, jangan merokok, jangan minum minuman keras. Karena bahaya nikotin, bahaya juga alkohol itu bisa memicu perubahan sel dari jinak menjadi ganas. Ya, terus pap smear rutin. Supaya nggak lupa, sering saya katakan, bapak-bapak beri hadiah istri Anda, hadiah ulang tahun terindah, apalah, diantarkan periksa pap smear. Nggak akan lupa karena tiap ulang tahun, berarti setahun sekali kan pap smear. Itu kan cara-cara sederhana untuk deteksi dini, untuk juga mencegah ya. Itu tadi, kalau di puskesmas ada IVA, sama saja, itu prinsipnya juga deteksi dini. Nah, tadi sudah saya katakan, kalau ada hal-hal yang tidak wajar, mulai keputihan, perdarahan, habis hubungan berdarah, kemudian PUA ya, perdarahan uterus abnormal ya, jadi ingat PUA, ingat dokter PUA ya. Jadi itulah merupakan upaya untuk deteksi dini, untuk mencegah. Nah, terus ada yang tanya, dokter, selain kanker serviks, apa sih yang mengerikan untuk wanita? Kanker payudara, sudah saya katakan tadi, ini pun deteksi dininya gampang dari diri kita sendiri. Lakukan sadari, periksa payudara sendiri saat Anda sudah tidak sedang haid. Jadi 1 minggu setelah suci haid, di tengah-tengah siklus, sudah saya ajari kan dalam channel yang lalu, tangan kita ke atas, di depan kaca, kita lakukan perabaan sendiri. Perputaran seperti searah jarum jam. Kalau merasa, kok ada kayak benjolan, periksa. Jangan diputus-putusin sendiri, nggak apa-apa, jangan, periksa. Ya, gampang kan? Sadari, periksa payudara sendiri. Ya, kalau Anda masih nggak yakin kok rasanya ada benjolan, suruh suaminya memastikan, betul lah Pak, kok rasa, iya dulu kok kayaknya nggak ada, kok ini sekarang ada benjolan. Periksa ya para suami ya, suami siaga siap antar jaga, antar istri Anda untuk periksa. Nah, nanti dokter akan menyarankan USG ya, USG payudara, akan ketahuan ada benjolan. Oh kok curiga, mungkin perlu dibiopsi dan seterusnya. Jadi sekali lagi, deteksi dininya gampang. Dari diri sendiri, pencegahannya juga gampang ya. Kalau Anda punya anak, susuilah anak Anda. Jangan tidak menyusui, karena kalau tidak menyusui itu air susu bisa menggumpal, bisa jadi tumor juga. Jadi harus memberi ASI eksklusif ya. Jadi itu hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Karena hal yang menyedihkan bagi saya adalah, saya sebagai dokter kandungan sudah sekitar 22 tahun. Saya selalu menemukan kondisi kanker serviks, kanker payudara itu 70%-nya ketahuannya sudah terlambat. Sudah stadium 3, sedih banget. Padahal ini bisa loh dideteksi sedini mungkin. Ya. Sekali lagi, jangan bimbang, jangan ragu, segera periksa mau pap smear, mau IVA, sadari, periksa payudara sendiri, dan yang lain-lain. Itu untuk mencegah dan mendeteksi sedini mungkin. Jadi, pesan daripada Hari Kanker Sedunia adalah tingkatkan kesadaran masyarakat tentang kanker, waspada, tingkatkan kewaspadaan dengan cara kita melakukan deteksi dini sehingga ini bisa mencegah terjadinya stadium lanjut, dan juga kalau sudah terdiagnosa pun kita harus mencari terapi yang tepat untuk mendapatkan penata laksanaan yang paling efektif dan adekuat. Oke,
Jangan ragu, jangan stres. Kita punya tubuh yang harus kita pertanggungjawabkan kepada pencipta kita. Kalau kita diizinkan sakit, itu ada kesempatan untuk apa? Untuk berlaku sabar, tawakal, melebur dosa, ya toh? Dan kita tugasnya berupaya untuk mendapatkan penata laksanaan yang baik. Selamat memperingati Hari Kanker. Jangan takut, dunia kedokteran sudah cukup canggih. Kita bisa memerangi kanker dengan cara deteksi dini, dengan cara pencegahan, dengan cara pola hidup sehat. Kalau Anda rasa ada manfaatnya daripada tayangan video mengenai Hari Kanker Sedunia ini, silakan Anda like, subscribe, dan juga share. Salam sehat dari saya.